Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pola spasial kegiatan ekonomi atau GIS dan indeks Moran. Anggota kelompok 6 terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Maulita Alianika Putri, NIM 64. Yang kedua ada Devika Susniawati, NIM 70. Yang ketiga ada Reza Mareta Permatasari, NIM 79. Keempat ada Bagus Subiantoro, NIM 90. Dan terakhir ada Rima Susnita Ababil, NIM 102. Materi yang akan kita bahas terdiri dari beberapa subbab, di antaranya yaitu yang pertama ada apa dan mengapa perlu analisis spasial. Yang kedua ada kebutuhan data untuk analisis spasial. Yang ketiga ada pola spasial aktivitas ekonomi. Yang keempat ada kelemahan atau kelebihan analisis spasial atau GIS. Nah, sebelum membahas lebih dalam, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan analisis spasial itu. Analisis spasial adalah teknik ataupun proses yang melibatkan beberapa atau sejumlah fungsi perhitungan serta evaluasi logika matematis yang dapat dilakukan pada data spasial dalam rangka untuk memperoleh nilai tambah, ekstraksi serta informasi baru yang beraspek spasial. Analisis spasial cukup luas ruang lingkupnya. Salah satunya terdapat pada GIS atau Sistem Informasi Geografis, di mana hasil dari analisis data spasial sangat bergantung pada lokasi objek yang bersangkutan atau yang sedang dianalisis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dari analisis spasial. Fungsi dari analisis spasial yaitu yang pertama ada klasifikasi, yaitu suatu kegiatan yang mengklasifikasikan kembali suatu data sehingga pada akhirnya menjadi sebuah data spasial yang baru dan berdasarkan pada kriteria atau atribut tertentu. Yang kedua, ada jaringan atau network, yaitu sebuah fungsionalitas yang merujuk pada data-data spasial, titik-titik, ataupun garis-garis sebagai jaringan yang tidak terpisahkan. Yang ketiga, ada overlay, merupakan fungsionalitas yang menghasilkan layar data spasial baru, di mana layar tersebut merupakan hasil dari kombinasi minimal dua layar yang menjadi masukannya. Yang keempat ada buffering, adalah fungsi yang akan menghasilkan layar spasial baru dengan bentuk poligon serta memiliki jarak tertentu dari unsur-unsur spasial yang menjadi. Yang kelima ada 3D analis. Fungsi ini terdiri atas sub-sub fungsi yang berkaitan dengan presentasi data spasial yang terdapat di dalam ruang 3 dimensi atau permukaan digital. Dan yang terakhir adalah digital image processing. Untuk fungsionalitas ini, nilai ataupun intensitas dianggap sebagai fungsi sebar atau spasial. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat analisis data spasial dalam pengolahan data SIG, di mana analisis spasial ini digunakan untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan mengenai keruangan. Nah, manfaat dari analisis spasial ini tergantung pada fungsi yang akan dilakukan. Nah, manfaat analisis spasial antara lain yang pertama yaitu membuat, memilih, memetakan, dan menganalisis data raster berbasis sel. Yang kedua yaitu melaksanakan analisis data vektor atau raster yang terintegrasi. Yang ketiga yaitu mendapatkan informasi baru dari data yang sudah ada. Yang keempat yaitu memilih informasi dari beberapa layer data. Yang kelima yaitu mengintegrasikan sumber data raster dengan data vektor. Selanjutnya yaitu kebutuhan data untuk analisis spasial atau pengenalan SIG, di mana menurut Aranov tahun 1989 menyatakan bahwa sistem informasi geografi atau SIG adalah sekumpul komponen yang dilakukan secara manual atau berbasis komputer secara digital yang merupakan
prosedur untuk menganalisis ciri-ciri data bereferensi geografi yang digambarkan pada permukaan bumi dan kejadian-kejadiannya. Karakteristik utama dari SIG adalah kemampuan untuk menganalisis sistem seperti analisis statistik dan overlay, yang mana disebut dengan analisis spasial. Nah, analisis spasial yaitu dengan menambahkan dimensi ruang atau space atau geografi, yang mana analisis spasial dilakukan dengan mengoverlay dua peta yang kemudian menghasilkan peta baru hasil analisisnya, yaitu analisis data spasial. Nah, data spasial adalah data yang bereferensi geografi atas representasi dari objek di bumi. Nah, data spasial ini pada umumnya berdasarkan peta yang berisikan interpretasi dan proyeksi seluruh fenomena yang ada di bumi. Nah, fenomena tersebut berupa fenomena alamiah dan buatan manusia. Nah, data spasial ini memiliki dua jenis tipe, yaitu data vektor dan data raster. Berikut ada penjelasan mengenai data vektor dan data raster. Pertama, yaitu data vektor. Nah, model data vektor yaitu menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dalam menggunakan titik-titik, garis-garis atau kurva atau poligon beserta atribut-atributnya. Bentuk dasar representasi data spasial ini di dalam sistem model data vektor didefinisikan oleh sistem koordinat kartesian dua dimensi, yaitu X dan Y. Nah, di dalam model data spasial vektor, garis-garis atau kurva atau busur atau arcs merupakan sekumpulan titik-titik terurutan yang digabungkan. Nah, poligon akan berbentuk penuh jika titik awal dan titik akhir poligon memiliki nilai koordinat yang sama dengan titik awal. Nah, sedangkan bentuk poligon disimpan sebagai suatu kumpulan list yang saling terkait secara dinamis dengan menggunakan pointer atau titik. Selanjutnya yang kedua ialah data raster. Model data raster ini untuk menampilkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membentuk grid. Dari tingkat ketelitian model data raster sangat bergantung pada resolusi atau ukuran pikselnya terhadap objek di permukaan bumi. Entity Spatial Raster disimpan di dalam layers yang secara fungsionalitas direlasikan dengan unsur-unsur petanya. Meninjau struktur model data raster identik dengan bentuk matriks. Pada model data raster, matriks atau array diurutkan menurut koordinat kolom X dan barisnya yaitu Y. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu pemrosesan data spasial. Pemrosesan data spasial ini dibagi beberapa poin. Yang pertama adalah overlay. Overlay merupakan perpaduan antara dua layer data spasial. Yang kedua adalah clip. Adalah perpotongan suatu area berdasarkan area lain sebagai referensinya. Kemudian yang ketiga ialah intersection, adalah perpotongan dua area yang memiliki kesamaan karakteristik dan kriteria. Yang keempat adalah buffer, adalah menambahkan area di sekitar objek spasial tertentu. Kemudian yang kelima ialah query, adalah seleksi data berdasarkan pada kriteria tertentu. Nah, yang keenam adalah union, adalah penggabungan atau kombinasi dua area spasial beserta atributnya yang berbeda menjadi satu. Yang ketujuh ialah merge, adalah penggabungan dua data berbeda terhadap fitur spasial. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah dissolve, yang memiliki arti penggabungan beberapa nilai berbeda berdasarkan pada atribut tertentu. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang pengertian pola parsial. Menurut Lee and Wong 2001, pola spasial adalah sesuatu yang menunjukkan penempatan atau susunan benda-benda di permukaan bumi.
Setiap perubahan pola spasial ini akan mengilustrasikan proses spasial yang ditunjukkan oleh faktor lingkungan ataupun budaya. Pola spasial ini menjelaskan tentang bagaimana fenomena geografis terdistribusi dan bagaimana perbandingannya dengan fenomena yang lainnya. Dalam hal ini, statistika spasial merupakan alat yang banyak digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola spasial tersebut, yaitu bagaimana objek-objek geografis terjadi dan berubah di suatu lokasi. Selain itu, juga dapat membandingkan pola objek di suatu lokasi dengan pola objek yang ditemukan di lokasi yang lainnya. Selanjutnya yaitu pola dasar spesial. Jika pola dasar spesial yang telah diakui yaitu acak, seragam, atau merata, dan mengelompok. Seperti halnya pada di bawah ini gambaran dari polanya. Yang pertama, random, yaitu beberapa titik terletak secara random di beberapa lokasi, yaitu posisi suatu titik tidak dipengaruhi oleh posisi titik lainnya. Dapat dilihat sendiri antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya tidak sama, cenderung berbeda-beda. Jadi dapat dikatakan acak. Dan selanjutnya uniform atau seragam atau merata. Jadi setiap titik berada secara merata dan berjauhan dengan titik lainnya. Dapat dilihat daerah satu dengan daerah lainnya sama. Yang selanjutnya clustered atau mengelompok, yaitu beberapa titik membentuk suatu kelompok dan saling berdekatan seperti yang digambar. Jadi ini cenderung mengelompok di suatu wilayah satu dengan lainnya. Selanjutnya, indeks Moran. Indeks Moran adalah metode yang paling banyak digunakan untuk menghitung autokorelasi spesial secara global. Metode ini dapat digunakan untuk mendeteksi permulaan dari keacakan spesial. Keacakan spesial ini dapat mengindikasikan adanya pola-pola yang mengelompok atau tren terhadap ruang. Jadi, uji Moran bertujuan untuk mengidentifikasi autokorelasi spesial yang ditimbulkan adanya interaksi antar wilayah. Autokorelasi spesial itu sendiri adalah taksiran dari korelasi antar nilai amatan yang berdekatan dengan lokasi spesial pada variabel yang sama. Data yang diamati dan faktor lokasional merupakan kesatuan dalam landscape geografis. Faktor lokasional dalam autokorelasi spesial umumnya diartikan sebagai kedekatan geografis. Autokorelasi spesial positif menunjukkan adanya kemiripan nilai dari lokasi-lokasi yang berdekatan dan cenderung mengelompok. Sedangkan autokorelasi spesial yang negatif menunjukkan bahwa lokasi-lokasi yang berdekatan mempunyai nilai yang berbeda-beda atau cenderung menyebar. Karakteristik dari autokorelasi spesial yang diungkapkan oleh Kurzweil yaitu yang pertama, jika terdapat pola sistematis pada distribusi spesial dari variabel yang diamati, maka terdapat autokorelasi spesial. Jika kedekatan atau ketegangan antar daerah lebih dekat, maka dapat dikatakan ada autokorelasi spesial positif. Yang ketiga, autokorelasi spesial negatif, yaitu menggambarkan pola ketegangan yang tidak sistematis. Yang terakhir, pola acak. Dari data spesial menunjukkan tidak ada autokorelasi spesial. Selanjutnya, menurut Lee dan Wong terbuka 1, indeks Moran dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut. I sama dengan N per sigma dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1. Sigma dengan batas atas N dan batas bawah J sama dengan 1. WIJ. Selanjutnya, sigma dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1. Sigma dengan batas atas N dan batas bawah J sama dengan 1. WIJ kurung buka XI dikurangi X bar
kurung tutup, kurung buka, XI dikurangi X bar, kurung tutup, per sigma dengan batas N, dengan batas atas N, dan batas bawah I sama dengan 1, kurung buka, XI dikurangi X bar, kurung tutup, pangkat 2. Dengan arti N sendiri adalah banyaknya pengamatan atau lokasi. XI adalah nilai pengamatan pada lokasi ke I. XJ adalah nilai pengamatan pada lokasi ke J. X bar adalah nilai rata-rata XI dan XI dari N lokasi. WIJ adalah elemen matrik bobot spasial. Selanjutnya, nilai indeks Moran berkisar antara -1 dan 1. Nilai I yang mendekati 1 mengartikan bahwa korelasinya tinggi. Nilai I yang mendekati -1 mengartikan bahwa korelasinya rendah. Sedangkan nilai I sama dengan 0 mengartikan bahwa tidak adanya autokorelasi. Akan tetapi untuk mengatakan ada atau tidaknya autokorelasi spasial, perlu dibandingkan nilai statistik I dengan nilai harapan EI. EI adalah nilai harapan dari I yang dirumuskan sebagai berikut. EI adalah -1 per N-1. Pengujian hipotesis terhadap parameter I yang digunakan sebagai berikut. H0 I sama dengan 0. Artinya tidak ada autokorelasi antar lokasi. H1 I tidak sama dengan 0. Artinya ada autokorelasi antar lokasi. Menurut Lee dan Wong, statistik uji dari indeks Moran sebagai berikut. Z hitung sama dengan I min EI per akar var I. Dengan keterangan, Z hitung adalah nilai statistik uji indeks Moran, I adalah nilai indeks Moran, EI adalah nilai ekspektasi uji indeks Moran, var I adalah nilai varians dari indeks Moran. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai varian dari indeks Moran atau var I. Sama dengan N pangkat 2 S1 dikurangi N S2 ditambah 3 buka kurung S0 pangkat 2 dibagi S0 pangkat 2 dikali buka kurung N pangkat 2 dikurangi 1. Nah, untuk mencari S0 nya sendiri yaitu sigma T sama dengan 1 dikali sigma J sama dengan 1 WIJ atau elemen matriks bobot. Nah, kemudian mencari S1 nya yaitu setengah dari sigma T sama dengan 1 dikali sigma J sama dengan 1 buka kurung WIJ ditambah WJI tutup kurung pangkat 2. Nah, kemudian mencari S2 nya yaitu sigma T sama dengan 1 buka kurung sigma J sama dengan 1 dikali WIJ ditambah sigma J sama dengan 1 dikali WJI tutup kurung pangkat 2. Nah, untuk selanjutnya yaitu dengan kriteria pengambilan keputusan tolak H0 jika nilai Z hitung tersebut lebih dari Z1 dikurangi A per 2. Artinya terdapat keterkaitan antar wilayah. Berikut kriteria ada atau tidak adanya autokorelasi spasial dengan membandingkan nilai statistik dengan E dalam kurung I yang artinya nilai ekspektasi uji indeks Moran. Nah, di bawah ini ada tabel 2.1 kriteria autokorelasi indeks Moran, di mana jika nilai indeks Moran lebih dari nilai ekspektasi uji indeks Moran, bisa disebut autokorelasi positif dengan jenis pola mengelompok. Nah, kemudian jika nilai indeks Moran kurang dari nilai ekspektasi uji indeks Moran, bisa disebut autokorelasi negatif dengan jenis pola menyebar. Dan yang terakhir, jika nilai indeks Moran sama dengan nilai ekspektasi uji indeks Moran, bisa disebut tidak ada autokorelasi. Hal ini merupakan jenis pola acak atau random. Nah, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari GIS Geographic Information System. Nah, yang pertama yaitu kelebihan GIS. Itu ada data spasial dan non-spasial dapat dikelola secara bersamaan. Kemudian data yang sulit ditampilkan secara manual dapat diperbesar, bahkan dapat ditampilkan dengan 3 dimensi. Data dapat diubah secara cepat
dan tepat oleh komputer, kemudian data dapat dipanggil kembali dan dapat diulang dengan cepat. Nah, kemudian data dapat dikelola dengan format yang kompak dan jelas. Data dapat dianalisis secara efisien, data dapat mudah dibawa, dikirim, bahkan ditransformasikan. Data tersimpan lebih aman karena dapat dikunci dengan kode. Nah, kemudian penyimpanan data lebih hemat tempat karena dapat disimpan dalam hard drive, flash disk, CD, DVD, maupun format yang lain. Kemudian data yang terintegrasi dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Nah, dan terakhir yaitu biaya relatif lebih mudah dibandingkan dengan survei lapangan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kelemahan GIS Geographic Information System. Yang pertama yaitu sumber daya manusianya harus menguasai teknologi komputer. Nah, kemudian teknologi yang ada terus berkembang sesuai dengan zaman. Nah, kemudian biaya yang dikeluarkan itu relatif mahal. Penanganan tentang data yang bentuk 3G itu buruk. Nah, kemudian sulit untuk menyajikan data temporal. Kemudian ada format data dan standar file. Datanya itu beragam. Model objek data yang terbatas, kemudian keterbatasan jumlah dan tingkat kemampuan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi. Pengembangan sistem informasi yang membutuhkan waktu lama karena konsentrasi karyawan harus terbagi antara pekerjaan rutin sehari-hari sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif dan kurang efisien. Kemudian perubahan dalam teknologi informasi secara tepat dan belum tentu perusahaan mampu melakukan adaptasi secara cepat sehingga ada peluang teknologi yang digunakan itu kurang canggih atau tidak up to date. Nah, kemudian membutuhkan waktu untuk pelatihan bagi operator dan programmer sehingga ada konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Nah, yang terakhir yaitu kurangnya tenaga ahli atau expert di bidangnya dapat menyebabkan kesalahan persepsi dalam pengembangan sistem atau kesalahan atau resiko yang terjadi itu menjadi tanggung jawab perusahaan dan ditanggung sendiri. Kelompok kami mengambil studi kasus analisis pola spasial penyakit demam berdarah dengue di Kota Bandung menggunakan indeks Moran. Kota Bandung merupakan kota yang mempunyai kasus penyakit demam berdarah tertinggi di Jawa Barat yang berjumlah 3.134 pada tahun 2014. Sebaran penyakit demam berdarah dapat dianalisis secara spasial, yaitu dengan autokorelasi untuk mengetahui pola hubungan korelasi antar lokasi. Hasil uji signifikansi metode indeks Moran bahwa pola persebaran yang terbentuk penyakit demam berdarah dengue di Kota Bandung memiliki pola persebaran mengelompok atau klaster. Adapun peta pola sebaran spasial penyakit demam berdarah dengue yang terjadi di Kota Bandung disimpulkan bahwa pada peta pola persebaran spasial penyakit demam berdarah dengue, kecamatan-kecamatan yang termasuk pola klaster yaitu kuadran 1 atau Hek-Hek dan kuadran 3 Laulau, antara lain kecamatan Batu Nunggal, Buah Batu, Kiara Condong, Lengkong atau Hek-Hek, dan kecamatan Panyelukan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.